Pak Dadi, selamat datang Selamat di datang. ruangan yang salah background kayaknya kita ya, kayak biru ya, nggak apa-apa. Iya ini apa ruangan biru ya? Iya. Satu juga Pak. Siap. Endorse-nya bagus Bapak ini, Iya. Erigo gitu. Terkenal banget ya. Oh iya, Erigo juga ya. Ya semoga teman-teman di ini pemirsa juga selalu sehat. Oh iya, betul. Cuma Erigonya kok milihnya agak warna hijau ya? Iya. Ada something nggak ya? Ya kan menyesuaikan dengan kepemimpinan kita yang berasal dari kalangan militer. Oh iya, betul ya Pak ya? Jadi kita mulai membiasakan hijauisasi. Oh gitu. Iya. Soalnya yang oranye-oranye sekarang banyak Pak. Oh iya, Yang loreng. oranye Iya, hitam. pengen. Ya gitulah kan keren kali ya pakai loreng itu ya. Oh biar kelihatannya sangar gitu. Iya, iya. Padahal- Lebih apa ya, punya jaminan ya gitu ya. Jadi mungkin nggak banyak juga, Pak. apa namanya, para wanita-wanita suka dengan yang Telur puyuh, loreng juga. iya loreng ya. Iya. Tapi kok nggak ada yang gunain loreng itu sebagai seragam ya, loreng telur puyuh itu. kalau ada asik juga itu. Nggak kepikiran tuh gitu. Telur puyuh. Besok kok bikin lah. Iya. Boleh tuh. Oh. Warnanya abu-abu. Warna abu-abu ya. Abu hitam nggak? Jadi kayak seragam ini ya di Lebanon ya. Oh iya. Iya. Oh, mau kemana Pak? Telur puyuh, mau ke Libanon. Gua kalau deket dia ini jadi lucu. Kok ini salah ya? Aura lu tuh aura bawa kita yang lucu gitu. Padahal aslinya kita gak lucu. Nggak, cuma aja jadi telur puyuh. Ini kan Apa urusannya kepemimpinan dengan telur puyuh? Mungkin itu dah jadi. mungkin gini Pak, kecil tapi loreng tapi nyeremin gitu Pak. Ya memang dia telur tuh identik dengan salah satu sumber protein tinggi ya. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai itu spiritnya spirit protein. Kalau kita pakai naluri telur puyuh. Banyak bermanfaatan. Iya, banyak bermanfaat. Mungkin nanti bisa dijadikan salah satu apa ya, sumber sebagai kebutuhan gizi kan. Kan sekarang lagi ramai itu untuk kebutuhan gizi anak sekolah. Kita masukin aja usulnya adalah telur puyuh. Menunya telur pas ke dalam telur puyuh. Jadi kenapa telur puyuh? Ya karena kita pemimpinnya dari militer, terus kedua telur puyuh dan mengandung protein gitu iya. loh. Jadi ya iya, jadi hubungan antara atas dan bawah itu kayaknya apa, antara makanan sampai kepemimpinan itu. Oh iya. Oh jadi apabila makan telur puyuh ya sudah loreng, juga mencerdaskan kehidupan Betul, bangsa. betul, gitu betul. kan. Soalnya kalau kita milih telur asin, kan ada cap ditato ormas nanti kelihatan. Kalau asin itu biasanya, biasanya kan orang kalau sudah punya asam manis ya kan, asam asin manis ya, kan, ada. Jadi sudah merasakan kehidupan yang sudah beraneka ragam, asinnya hidup, manisnya hidup, pahit asin. Sebenarnya Pak, saya kesini bukan ngomongin masalah telur Pak. Ya. Iya. Jadi kan masalah telur Apa yang mau diomongin ini? kan hampir mau pemilihan Pak. Ya. Tapi pemilihan tuh di tanggal 27. 27 ya Pak ya? Sekarang udah 25 Pak ya? Ya besok sudah terakhir ya. Oh Sudah terakhir, mulai. besok tuh udah terakhir kampanye. Ya, ini udah masa tenang dari tanggal kemarin ya, sudah mulai masa tenang dari tanggal 24 sampai besok Ya itu adalah sebetulnya masa video ini tenang. juga bikin tenang kan Pak, ini di-upload mungkin di tanggal 26. Kalau biasanya itu di hari-hari yang was-was, kalau orang bilang situasi yang agak disebut iya tenang tapi di dalamnya nggak tenang. Oh gitu Gitu Pak. ya. Oh kayak danau tapi dalamnya banyak Iya, air. di luarnya tenang padahal di bawahnya itu sedang gemuruh. Waduh, sedang terjadi apa ya, banyak manuver-manuver politik dalam situasi-situasi masa tenang. Iya, kadang-kadang tenang-tenang nggak enak juga, kadang tenang-tenang Iya. keroncongan pas saya juga. Iya, kenyang. Tenang sama kenyang. Apa hubungannya? Oke, yang sekarang aku mau tanya justru Pak. Jadi yang paling aku pengen tanya kepada itu, Iya. seorang yang emang aktivis banget, yang Bingit Pak bisa dingin, dibilang. dan kata-katanya tuh pasti didengar Pak di kalangan politik. Oh ya. Aku yang paling gak tahu tuh swing voter itu apa sih Pak? Swing voter itu ya kalimatnya ada swing ya. Voter itu artinya memilih, swing itu artinya mengambang. Artinya dia sampai biasanya sering disebut oleh para pengamat politik atau lembaga survei, diksi yang digunakan adalah swing. Swing itu artinya mereka masih belum memberikan vote-nya, belum memberikan suaranya atau keterpilihannya pada kontestan-kontestan yang sedang berlaga. Oh. Jadi sampai hari misalnya -7, minus 1 bulan itu masih ada swing. Swing itu artinya
pemilih ya mereka yang menjadi pemilih tapi belum menentukan pilihannya pada pilihan yang mana. Gitu. Oh, masih belum kelihatan. Masih mengambang. Banyak faktornya itu. Kenapa mereka menjadi swing? Oh, berarti bukan hanya terpatok dalam generasi, tapi emang ya kelompok swing voter ini juga kadang-kadang beda generasi. Ya, mereka mungkin belum mengenal betul sosoknya, misalnya kan. Misalnya kita di Kota Bandung itu ada 3 atau 4 pilihan. Di antara tempat itu saya belum mengenal tuh gitu. Oh, mereka itu belum menarik programnya. Atau misalnya program apa, saya tuh belum bisa merasakan apa manfaatnya saya apabila memilih ke mereka gitu kan. Atau belum ada yang datang ke rumah saya menjelaskan siapa calon itu. Kira datang ke rumah ngapain, Pak? Iya kan macam-macam, ya kan macam-macam. Ya, ada yang datang, kita kan punya tradisi ada bunga tangan, ya kan, buah tangan, ya kan. Ada tradisi silaturahmi itu kan kita penuh dengan bumbu ya kalau dalam tradisi Jawa Barat. Oh, mungkin penonton ini juga mungkin salah satu dari swing voter ini, Pak ya. Jadi mungkin bisa dibilang begitu ya. Apalagi jujur Pak, untuk Jawa Barat, bukan Jawa Barat ya, kita ambil tarik dulu ke Bandung, mungkin saya juga salah satu swing voter untuk di Bandung Pak, karena lumayan. Ya, masing-masing orang kan punya apa ya kesibukan atau behaviornya sendiri ya, atau circle kehidupan yang mereka belum tertarik kepada politik ya. Mereka fokus pada survival hidupnya ya kan, profesional hidupnya, fokus pada pekerjaannya, boro-boro mikirin politik ya kan, mikirin buat makan hari ini aja bingung gitu kan. Atau misalnya kayak supir angkot atau Gojek lagi nganterin makanan, tiba-tiba memalingkan mukanya untuk tertarik politik, nggak ada urusannya sama dunia saya gitu. Sehingga apabila misalnya warga Kota Bandung atau misalnya Mang Reja misalnya belum menentukan pilihannya, wajar mungkin sibuk kali, atau mungkin lagi dikejar hutang mungkin gitu kan. Lagi kejar pinjol kan, lagi dikejar pinjol, boro-boro mikirin politik. Saya aja kalau dikejar aja. Ada bahasa juga ya mau pilih siapa juga tetap begini-begini aja. Iya, ada juga. Apa untungnya bagi saya memilih? Suatu saat swing voter itu pasti milih kan Pak? Oh iya. Nah, gimana caranya agar si swing voter itu tepat sasarannya bisa dari faktor apa aja gitu Pak? Akhirnya gue milih ini nih. Iya, jadi pada akhirnya kan di pengalaman kita ya, itu memang swing voter itu nggak akan lebih daripada 3% sampai 5% ya. Tapi itu pun masih ditambah oleh faktor dia tidak memilih mungkin karena sedang bekerja di luar kota, ya kan? Atau misalnya mereka juga lagi sakit, atau swing voter yang tadinya dia punya hak pilih nggak taunya sudah statusnya meninggal dunia, pada waktu itu kan bisa juga karena faktor-faktor itu. Atau misalnya dia bersekolah, misalnya kan ada anak-anaknya lagi sekolah di Jakarta atau bersekolah lagi di Jawa. Kalau ODGJ itu swing voter gak Pak? ODGJ tidak masuk dalam punya kesadaran memilih ya. Oh iya. Berarti orang tersebut lagi nggak punya kesadaran untuk memilih. Oh iya. Kan itu adalah makanya yang disebut punya pilih itu kan adalah orang yang punya kesadaran ya. Iya, maksudnya ODGJ itu tidak masuk kategori orang yang punya hak memilih ya. Karena kehilangan kesadarannya. Nggak bisa. Kalau nggak TPS-nya bubar. Soalnya kan ODGJ dia bisa pilih atau enggak juga agak susah Pak. Iya, jadi terkait pada akhirnya kan informasi di antara mereka kan saling berinteraksi ya, warga penduduk itu. Mereka juga sangat Indonesia itu sangat identik dengan namanya patronimial ya, jadi patron. Jadi mereka akan bertanya kepada temannya, mereka akan bertanya kepada orang yang dituakannya di sekitar mereka. Walaupun mereka belum punya pilihan atau menetapkan pilihan, dia akan bertanya kepada orang yang dituakan di sekitar mereka. Bisa orang tua dari unsur keluarga, bisa unsur pimpinan-pimpinan di satu wilayah. Itu jadi akhirnya diarahin kemana? Karena kita patron ya, ada yang dituakan ya, ada namanya tokoh authority yang dia memiliki orangnya dipupuhkan kalau dalam bahasa kita ya. Itu lebih dekat ke orang tua gitu. Iya, apabila dia misalnya relasinya ke RT kemana iya gitu kan. Oh ya, akhirnya dia tiba-tiba jadi ngikut. Cuk RT teh nu amplop ya. Kalau sekarang bunga RT banyak ada pamfletnya sekarang Pak. Nah gitu kan. Ya kalau kita juga memang ya itu fakta-fakta yang kita temui di lapangan ya, ada beberapa pasangan juga. Kita nggak bisa nuduh mereka atau bukan ya. Oh iya. Tapi RT ASN Pak bukan? Ya.
ASN atau mereka milih juga nggak sih? ASN memilih. Oh, ASN ASN memilih. Yang tidak punya hak pilih itu tentara. Tentara dan polisi. Tentara sama yang ODGJ tadi kan nggak punya hak pilih dia kan. Pokoknya orang yang sudah menikah atau tidak menikah, pokoknya di 17 tahun dia sudah punya hak pilih. Nah, berarti mantan presiden juga boleh milih dong, Pak? Oh iya dong, ya kan? Presiden itu kan Tapi kan sekarang kayak serba salah gitu, Pak. Nah. Kayak mantan presiden nggak boleh milih. iya itu kan saya juga kritik ya terhadap salah satu pernyataan apa ya Senobas Gaskara itu ya dari PDI Perjuangan yang bilang secara moral kita coba ya misalnya seorang presiden yang lama kita Jokowi kok dia kok kayak secara normal nggak secara moral dia nggak boleh memberikan dukungannya kepada boleh dong. Oh iya ya? Kan kita semua warga negara itu ketika beda apabila misalnya dia sebagai kepala negara. Kepala negara itu boleh ya dikritik gitu ya, seorang presiden itu menentukan pilihannya karena diatur itu kan. Oh, nggak boleh. Nah, apa ya kalau misalnya presiden itu kan adalah sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara, sebagai kepala negara dan sebagai pemerintahan. Kalau pemerintahan kan artinya dia memerintah di bawahnya ada panglima tertinggi. Seorang presiden itu adalah seorang panglima angkatan kan, beberapa matra, polisi juga di bawah dia, Mendagri juga di bawah dia, ASN juga di bawah dia. Apabila seorang presiden ngomong saya dukung A, itu otomatis kan berarti itu kan perintah, instruksi, ya kan? Apabila itu mungkin secara moral memang bisa diragukan, yang benar kita bisa koreksi di situ. Tapi apabila ini ada presiden, kemudian dia sudah tidak lagi memerintah, artinya dia kan adalah rakyat jelata, yang dimana hak politiknya dilindungi undang-undang. Mau dia memilih atau dia mendukung, ya sah-sah saja. Karena sudah menjadi rakyat biasa. Iya, karena sudah menjadi rakyat jelata. Ditambah kan presiden-presidennya misalnya ada mantan presiden kelima nih, Megawati Soekarno Putri. Iya, kelima. Dia sering kok pidato kemana-mana memberikan dukungannya kemana, ke Ahok misalnya. Oh iya. Iya kan, memberikan dukungannya boleh sebagai kepala presiden yang sudah turun. Kemudian dia memberikan dukungannya dikala dia turun menjadi sipil. Dia menjadi seorang ketua parpol memberikan dukungannya. Ya, itu nggak masalah. Ya nggak ada masalah. Kemudian kita coba aja contoh Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan, sebagai pembina di Partai Demokrat. Dia biasa boleh kok memberikan dukungan. Ya, kok yang saya jadi agak permasalahkan, kok seorang Jokowi, seorang yang sudah turun menjadi seorang kepala pemerintahan sebagai kepala negara, ketika dia memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil, ketika memberikan dukungan kepada Lutfi, ya sah-sah saja. Dan itu dilindungi undang-undang. Apabila kemudian merasa mengkritik itu kepada seorang Jokowi, yang saya permasalahkan itu adalah orang ini paham undang-undang nggak sih, paham aturan kok. Kan kita harusnya memberikan pendidikan kepada rakyat. Oh betul, gitu. betul. Tadi siapa Pak yang dibatis tuh? Siapa nggak berani namanya? Siapa? Senobas Gaskara. Hasto Kristianto kita sebut aja gitu ya. Maksudnya kok mereka bilang seperti itu, kan artinya seharusnya memberikan pendidikan kepada rakyat. Sebagai partai yang kemudian mengatakan dirinya adalah seorang demokratis, jangan kemudian menyematkan kata demokratis pada dirinya, kemudian berlaku tidak demokratis pada seorang Jokowi gitu. Jadi seolah-olah yang diperlakukan itu salah ya Pak ya? Loh iya dong, artinya kan kita jadi tidak demokratis ketika ketika kita memberi kecaman pada seorang Jokowi, dibilang bahwa kita bilang bahwa diri kita demokratis, kita berada di sebuah negara demokratis, kemudian kita melarang seorang orang yang pernah jadi presiden, kemudian dia turun dan kemudian dia menjadi sipil, memberikan dukungannya. Di mana kesalahan moralnya? Nah, ada kesesatan dalam berpikir gitu ya, kesesatan dalam berpikir, kata menyatakan dirinya demokratis, tapi mengatakan orang yang sudah punya politiknya, kemudian dia coba bantah itu gitu loh. Nah itu kan artinya menyesatkan cara berpikir masyarakat. Iya, apalagi masyarakat yang benar-benar nggak tahu ya. Iya. Kok Pak Jokowi kok milihnya ini, ya kan? Biasa saja. Iya itu hak politik dong. Milih rakyat. Iya dong. Karena masing-masing menjadi sumber perhatian karena baru turun.
Jadi orang kan masih menganggap itu Loh, masih punya lah iya itu kan kita nih sebagai negara hukum yang menjunjung hukum ya kan, di mana di situ bahwa setiap warga negara punya hak politik dipilih dan dipilih, ya kan, dipilih dan memilih. Boleh dong sebagai apakah dia sebagai dirinya sebagai personal, apakah dirinya sebagai sebuah parpol, boleh. Di mana haknya, di mana larangan secara hukum terhadap seorang Jokowi? Gitu. Oh justru kalau nggak memilih haknya tidak keluar Pak ya? Ya sama aja dia dengan dia melarang segitu dan mengatakan itu secara moral. Loh, itu kan berarti artinya dia mencoba menyumbat hak politik seseorang. Iya betul. Serem ya. Ya. Hei Anda kan kata bapaknya kita Iya, itu mau saya kritik ya sebagai sebuah ya, yang tapi kan ini edukasi juga Pak. Maksudnya kan kita Iya. bukan memandang salah satu siapapun, tapi kan ini edukasi politik aja. Kita maksudnya, iya. kadang ada juga yang udah meninggal juga masih kelihatan dukungannya ke siapa Pak. Iya, itu dia. Ada juga kan. sakti. Ada bisa Pak. Maksudnya kan kelihatan gitu ada bekas-bekas mantan presiden terus kan udah meninggal, tapi kan kelihatan dia tuh mazhabnya bukan mazhab, pilihannya ke siapa gitu. Iya. Pasang fotonya aja. Ya ada yang gitu. Saya tunjuk. Ya, ya kan banyak ya contoh kayak di Jawa Barat ini ya. Kebetulan kita kan domisilinya sedang di Jawa Barat. Bapaknya udah meninggal aja di spanduk masih dibawa-bawa aja kan. kita contohkan aja saja Ilham Habibie punya bapak B.J. Habibie sebagai presiden ketiga ya kalau nggak salah itu presiden ketiga di Indonesia. Udah meninggal ya fotonya masih dibawa-bawa. Iya kan? Sama juga yang presiden kelima bapaknya juga masih dibawa-bawa ya, the founding father pendiri Presiden Soekarno. Masih dibawa-bawa. Bapaknya dibawa-bawa ya. Bisa kuat dengan badan sendiri. Ya itu kan mau bisa dibilang bahwa apa namanya ya bahwa yang diwakilkan ini adalah orang-orang yang dari bibit dan bebet yang bagus. Misalnya seorang B.J. Habibie punya anak namanya Ilham Habibie. Ya sebagai sebuah bahan bahan historis kita mengenang pada peristiwa seorang B.J. Habibie ya kita harus hormat ya. Dia adalah presiden kita yang ketiga, kemudian juga jasanya dalam teknologi penerbangan Indonesia, meletakkan dasar-dasar teknologi transportasi penerbangan di Indonesia ya kan, membanggakan lah ya, sangat membanggakan loh seorang tokoh itu. Tetapi prestasi dia menjadi presiden, kemudian juga jadi seorang presiden di masa dikala transisi reformasi. Jadi jasa beliau B.J. Habibie itu besar sekali. Apalagi itu di masa gonjang-ganjing itu apa sih? Iya, masanya transisi demokrasi, proses reformasi. Iya, tetapi itu kan yang punya sejarah adalah orang tuanya ya. Ya kalau misalnya kemudian itu mau ditransformasikan kepada anaknya, ya anaknya berbuat dulu lah. Maksudnya berikan jasa dan kontribusi buat Indonesia. Kemudian dia mendapatkan dan kontribusinya itu bisa disaksikan oleh rakyat Indonesia. Iya sih gitu. Jangan jual-jual bapak lah gitu ya. Iya kan gitu. Oke. Ini AC nggak nyala ya Pak ya? Iya. Berapa? Gerah ya. Iya. Aduh. Oh jadi iya, tapi kan kita edukasi juga. Jadi kalau misalnya kita kalau saya wajar berbicara seperti ini. Gini. Tadi kan kata kok ada yang bawa-bawa apa yang sudah berikan. Emang nggak boleh? Loh, itu sah-sah saja. Ya ini kan dia mau bawa orang tuanya atau dia mau sebabkan mungkin kan dianggap bahwa prestasi dari orang tuanya itu ya apabila dia memilih dia akan juga punya keamanahan seperti orang tuanya. Iya, tapi itu akan dikembalikan kepada salah dan benarnya sebenarnya tidak ada yang salah ya. Orang bapak-bapaknya sendiri kan gitu ya. Kalau kita sebagai warga Indonesia menghargai orang tuanya wajar ya kan, karena jasa-jasa orang tuanya almarhum kepada perkembangan demokratisasi dan juga perkembangan teknologi untuk di Indonesia. Jasanya besar dan kita sangat respect dan hormat kepada seorang B.J. Habibie ya kan.
Kemudian untuk masalah politik itu sah-sah saja kan. Cuma Kita ya, sah tapi yang saja. penting tadi mungkin harus yang digedein adalah value dirinya sendiri. Ya. Iya, karena masyarakat kan hari ini pasti akan lebih melihat kepada bukti nyata apa yang sudah dikerjakannya kan. Apakah apa namanya bagaimana dia perhatian dia terhadap rakyat, ya kan. Perhatian atau misalnya kecintaan dia terhadap masyarakat. Ya buktikan dulu sehingga masyarakat kemudian percaya kepada sosok tersebut sehingga masyarakat ketika sudah mengenal kemudian juga merasakan daripada bukti-bukti nyata yang sudah dikerjakannya kan rakyat gitu ya sederhana aja gitu loh. Iya. Apa sih yang sudah dia bantu untuk masyarakat dan itu bisa dilihat secara nyata dan bisa dirasakan. Nah itu mungkin masyarakat akan menaruh kepercayaannya. Kalau Pak Deddy kan kelihatan mungkin dari bekas dari Purwakarta terus ke DPR ya. Nah itu dia kalau Kang Deddy kan DPRD pernah ya kan, kemudian juga DPRD, kemudian juga pernah jadi Bupati Purwakarta 2 periode, Erwan ya. kemudian wakil RW-nya di Sumedang juga pernah menjabat sehingga apa yang sudah pernah dilakukan itu terasa ya masyarakat itu kan pengennya melihat apa ya sentuhannya, apa kehadirannya, silaturahminya. Ya pasti kan masyarakat akan lebih memilih yang lebih dikenalnya gitu ya. Iya, dia pengen ada yang pernah menyaksikan kehadirannya, apa bentuk nyahnya, bentuk yang nyata gitu dalam kehadiran dalam lingkungannya gitu kan, dalam kehidupannya. Dan itu bukan sekedar katanya, masyarakat kita itu kan masyarakat yang masih melihat secara faktual kan. Saya pernah melihat dengan mata saya enggak, saya bisa mendengar apa yang saya dengarkan atau tidak gitu kan. Nah ini kan kalau misalnya kayak contoh Kang Deddy kenapa hari ini surveinya sangat tinggi gitu kan atau mendapatkan kepercayaan kepada publik begitu tinggi ya itu nggak usah dibantah ya karena memang menyaksikan secara nyata. Terus subscribernya juga gede ya. Subscriber gede ya kan. Kalau misalnya kita banding-banding dengan lain subscribernya aduh kecil-kecil banget kan. Ngomongnya saya bela kepada kelompok Gen Z dan milenial. Tapi pas dilihat subscribe, kok kecil, gedean saya. Gedean Atta Halilintar ya kalau itu. Iya kan, jadi aneh apabila kemudian dia bilang, oh saya adalah orang yang percaya kepada digital teknologi gitu kan. Loh, subscriber lu aja, berarti kan lu nggak memahami dunia digital gitu kan. Bagaimana mau jadi leader dunia digital aja nggak paham. Jadi jangan-jangan ketika dia menginstruksikan kepada bawahannya, nanti dibodoh sama bawahannya. Ya buktinya apa? Subscribernya aja kecil gitu. Betul. Konkret ya ternyata. Kalau Pak Ahmad Syaikunya CV politiknya sampai mana Pak? Aku juga kurang paham sih. Apa tuh? Pak Ahmad Syaikunya? Ya. Karir politiknya sampai karir politiknya pernah menjadi seorang DPRD di Kota Bekasi, kemudian pernah jadi di DPRD provinsi. Kemudian pernah menjadi pernah menjadi wakil wali kota di Bekasi. Nah gitu ya. Pernah jadi wakil Bekasi, kemudian sekarang jadi DPR RI, akhirnya sekarang memutuskan untuk maju di Salburat Atut yang Bekasi itu? Bekasi itu dulu sama saya lupa ya, pokoknya dia awalnya di Bekasi. Jadi kalau ngomong bicara dari 4 paslon ini yang memang pernah mengalami fase tahapan mereka menjadi kepala daerah itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 3. Ya kalau misalnya kita di nomor 2 itu ada JJ pernah jadi Purwakarta 2 kali. Oh, JJ itu di Purwakarta. Iya, Bupati Pangandaran. Bupati Pangandaran. Nah, kalau yang nomor 3 yang itu pernah wakilnya, jadi Saihunya pernah jadi wakil. Jadi punya pengalaman eksekutif. Makanya kalau mereka menjelaskan memang sangat bagus ya, karena memang tak beda dengan yang nomor 1. Itu berasal dari kalangan legislatif DPR RI, sehingga keterampilan dalam hal-hal ini masih kurang ya. Lupa nomor 1 siapa? Pak Aceh. Aceh Ruhiat sama gitaris nyanyi dangdut. Ya wajar lah kalau misalnya apa-apa membaca ya. Ketika mereka bernarasi itu selalu apa-apa membaca ya, karena memang tidak pernah terlibat secara langsung gitu kan, secara eksekutif di wilayahnya masing-masing. Bu Gita kan juga pernah masuk ke dalam voter Pak, voter KDI yang SMS. Nah itu dia, ya kan beda ya pada saat masuk dirinya sebagai seorang disebutnya artis, filantropi, kan beda ya waktu di politik itu beda. Kalau dia kan lebih kepada bagaimana orang mindsetnya pasti saya menjadi seorang artis, kemudian saya bagus-bagusin suara agar mereka tuh menjadi penikmat dangdut gitu kan, musik dangdut. Mereka menikmati musik.
bukan menikmati dari karya politik. Karya politik itu kan apa sih yang sudah kau lakukan untuk politik gitu kan? Iya, tapi kan bernarasi tidak harus jadi bisa do. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya pada saat itu kontestasinya KDI, Iya. saya yakin dia nomor 1. Enggak Iya, juga. maksudnya nih berkontestasi nih antara nomor 1 sampai nomor 4, ya kan? Kontestasi nomor dangdut, saya yakin Bu Gita nomor 1. Enggak, Lesti Pak. Ya, saya yakin Kang Deddy kalah. Kang Deddy kalah. Oh iya. Oh, Kan ini kalau apabila 4 calon ini kontestasi dalam dangdut, saya yakin kalau panggungnya dangdut pasti dia nomor 1. oh iya betul. Iya, kan? Kang Deddy pasti nggak bisa nyanyi secanggih gitaris atau misalnya JJ suruh nyanyi dangdut pasti kalah. Ada Ronald bisa nyanyi lah. Ronald kurang juga. Kalau ngelucu mungkin dia bisa ya. Mulai dari basic kita dari propaganda. Calon KPU itu calon wali kota atau calon wali gubernur itu harus bisa nyanyi. Iya. Nah itu yang jadi masalahnya itu yang kadang-kadang agak lupa itu agak melenceng ya ini, agak melucu itu adalah lupa bahwa ini kontestasi politik bukan kontestasi dangdut kan atau lucu gitu kan. Ini kan Tidak, kalau dari politik. balik lagi kalau dari hak mah boleh. Cuman dari hak mah boleh. Ya boleh. Kelayakannya balik lagi ke masing-masing. Boleh. Ya makanya salahnya KPU itu kemarin itu tidak apa namanya coba pertanyaannya adalah coba Anda nyanyi dangdut yang terbaik. Saya yakin Gita akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan sangat mahir. Coba Ya. ngaji. Ngaji ya pasti akan gitu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu, saya mau kritik KPU. Kenapa kemarin itu nggak ada pertanyaan nyanyi gitu kan? Coba dari para kontestan itu nyanyi dangdut, pasti yang lain saya yakin kalah gitu. Bener sih. Coba baca Al-Quran dulu. Jus. Yang paling bagus itu kan. Oh iya. Bagus. Ya jadi kalau saya sih tadi yang kembali masalah apa tadi mengkritik tentang masalah Hak pilih. apa ya hak pilih tadi ya kok dikritik ya maksudnya ya bebas-bebas saja ya Pak siapa ya kalau kemudian mendapatkan dukungan kok boleh Megawati memberi dukungan kok boleh SBY memberi dukungan Oh ya Pak kan? Jokowi itu nggak boleh. Kok Jokowi tidak boleh itu kan jadi nggak fair ya jadi nggak demokratis gitu jadi kayak kan gini loh kebebasan kita itu berada di sebuah demokratisasi tapi jangan sampai hak politik demokrasi kita tuh mengebiri hak politiknya orang lain gitu loh Terutama membodoh-bodoh aja. iya jadi jangan dong membatasi kita diberi sama-sama kebebasan kita diberikan ruang untuk berdemokrasi tapi hak demokrasinya tetap harus diberikan jangan sampai hak politiknya Jokowi dibatasi gitu kan hak politiknya Anda jangan punya kebebasan tapi jangan mengambil kebebasan demokrasinya orang lain artinya orang itu punya kesamaan yang sama di mata hukum yang punya hak yang sama di dalam demokratisasi kita yang penting adalah kita punya kesamaan yuk berkontestasi dengan fair bertanding gitu loh tanpa harus bilang ini urusan moral dan tidak moral orang aturannya juga nggak dibatasi kok gitu loh Iya juga sih. artinya Tapi agak seru juga kan kenapa Pak Jokowi dukung RK tuh dari segi kepemimpinan di Jakarta kan juga udah pernah mungkin loh. Takutnya dia milih ke RK ada yang ikutin Pak, dia ikut banyak. itu kan bebas-bebas aja ya Kan itu balikin lagi Pak ya. iya kan kalau kemudian itu berdampak pada pemilihnya berdampak pada pemilih yang ada di Jakarta yang mungkin bersimpati atau suka yang katanya approval ratingnya tinggi Jokowi kemudian gara-gara ada 40% belum menetapkan hak pilihnya atau misalnya 12% kemudian memilih karena faktor Jokowinya yang tadi pertanyaan swing voter tadi ya kan Jokowi ternyata menjadi salah satu faktor untuk swing voter yang ada di DKI ini ya kan ya berarti kan tinggal misalnya dari kubunya Pram itu juga menyajikan yang hal itu Anies kan Pak masuk juga. iya Anies kan nah tinggal gede-gedean pengaruh nih ya apabila kemudian Anies tadi kan pertanyaannya presiden itu secara moral jangan dong memberikan dukungannya nanti kita kritik Anies sebagai mantan gubernur di DKI jangan dong memberikan Jokowi secara moral nggak boleh dong loh nggak fair dong kalau begitu kan artinya Anies juga boleh memberikan dukungan Jokowi juga memberikan dukungan jadi nggak ada masalah nggak ada yang dilanggar dalam demokratisasi Intinya Indonesia ada beberapa yang emang dari segi edukasi ini ada beberapa emang nggak boleh satu-satunya kepala negara tapi kalau yang sudah tidak menjabat itu boleh-boleh aja kan ya apabila kemudian itu ada pelanggaran kita kembalikan ke Bawaslu kan Bawaslu sebagai badan yang punya mengawasi kinerja dari KPU apakah itu terjadi pelanggaran atau tidak ya kan ya kalau misalnya kemudian kita Bawaslu tidak menyajikan atau menjalankan apa yang sudah kita tetapkan dalam aturan PKPU atau aturan-aturan KPU
ya kita evaluasi lagi apakah kita memang sepakat bahwa sistem demokratisasi kita itu dengan sistem pemilu yang model seperti ini atau tidak. Atau kita sebagai bangsa Indonesia tidak memilih jalur sistem pemilihan langsung, ya kan, sebagai pemilihan langsung sebagai pilihan yang kita pakai dalam sistem demokratis Indonesia. Ya kita evaluasi lagi, besok kita nggak perlu pemilu lagi, atau kita kembali ke masa era Orde Baru di mana pemilu langsung dipilih langsung oleh DPRD atau juga DPR RI. Oh, lebih jauh ya, Pak? Iya. Pemilihan demokrasi. Iya. Ada yang tadi disebut. Kayak yang tadi Bapak sebutkan. Saya langsung sama Pak. Siapa Pak Hasto? Siapa tadi Pak? Pak Hasto Kristianto. Itu siapa Pak? Maksudnya Sekjen PDIP. Oh, oke. Levelnya sudah tinggi dong, Pak. Harusnya bisa mengedukasi rakyat. Iya kan, ya itu faktanya kan, mencoba mengatakan bahwa itu tidak bermoral apabila memberikan presiden kok tidak bisa memberikan dukungan atau dukungan politik gitu kan. Nah, itu kan yang jadi berasal dari sebuah institusi besar, partai pemenang politik, kemudian memberikan edukasi. Jadi kan bagi rakyat Indonesia yang kemudian juga kasihan kan Gen Z dan milenial yang dimana baru tersajikan politik ya, bahwa mereka kemudian baru punya hak politik tiba-tiba menghadapi situasi politik yang seperti ini, dimana berarti kan akan kita dengan kalimat seperti itu nanti akan mengeneralisir dong. Iya. Bahwa semua kepala negara secara moral tidak bisa mengarahkan mendukung hak politiknya. Loh, berarti demokratis orang-orang terbatasi dong kalau begitu kan. Artinya mereka dia nggak, ya ini kan jadi nggak mendidik rakyat, nggak mengedukasi kepada rakyat. Jadi gitu ya. Padahal mengatasnamakan rakyat. Iya, mengatasnamakan rakyat. Iya, jadi berarti ketika nanti besok ada Megawati jangan kampanye katanya gitu. Kenapa? Secara moral Anda sebagai presiden yang pernah berkuasa, yang pernah memimpin menjadi presiden dan kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, Anda secara moral tidak bisa memberikan dukungan politik. Iya. Nanti juga ada SBY kemudian tanggapan, ngapain nih SBY? Nah, saya melukis. Mau nyanyi? Nggak apa-apa. Tapi ketika dia memberikan dukungan, berarti kan nggak ngedukasi tuh kan. Padahal sebenarnya boleh guys ya. Iya. Sekali lagi dibatasi ya, dikasih quote di bawah. Kalau mantan pemimpin itu boleh menggunakan hak pilihnya untuk mendukung politiknya. Ahok boleh memberikan dukungan sebagai mantan gubernur DKI, ya kan? Kemudian Anies Baswedan mantan gubernur boleh memberikan dukungan. Aku mau nanya, Ahok boleh kan posisinya masih komisaris? Udah enggak. Sekarang pernah menjadi ini ya, komisaris utama Pertamina. Boleh memberikan dukungan. Sekarang kan udah keluar. Iya. Memberikan Ahoker memberikan dukungan kepada Pramono. Boleh nggak? Boleh. Apa kemudian Anies, anak Abah, memberikan dukungan? Boleh nggak? Sebagai mantan gubernur DKI Jakarta? Boleh. Boleh. Tapi katanya PKS-nya juga ke sana, Pak. Banyak anak Abah kemana sih, Pak? Aku agak bingung. Ya, anak Abah ini kan adalah sebuah terminologi yang muncul para fansnya Anies Baswedan. Jadi para pendukung Anies Baswedan di DKI Jakarta menyematkan dirinya sebagai komunitas anak Abah. Abah itu siapa? Abah Anies Baswedan. Bukan PKS tuh. Bukan PKS. PKS juga agak kesana juga. Cuman kemarin simbolisasi perlawanan atau simbolisasi para pendukung PKS itu melegitimasikan pimpinannya atau suri tauladannya pada seorang Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan itu bisa disebut sebagai tokoh yang melebihi parpol, gitu. Kenapa? Karena suara Anies itu lebih besar dari PKS secara nasional. Suaranya Anies Baswedan itu mencapai 25% pendukungnya di seluruh Indonesia. 5%? Iya, jadi dominan seorang Anies Baswedan itu pengaruhnya lebih besar daripada partai politiknya itu. Karena memang identik genrenya Anies itu kan tipikologinya adalah orang yang kritis, ya kan? Kelompok yang kritis, kemudian orang yang agamis, mengkritisi berbagai macam kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran-pikiran seorang Anies Baswedan. Dan itu orang jadi suka berempati dan kemudian menisbatkan dirinya sebagai pendukung dari atau anak dari Abah. Ya kan? Beda dengan parpol yang dipengaruhi oleh struktur yang
Bapak Aing, Bapak Aing, Bapak Aing mendukungnya Dedi. Jadi ada anaknya Abah versus anak abahnya Dedi. Ya, tapi itu kemudian anak Abah, anak Baba ini juga kemudian merasa terkecewakan ya kan. Ketika waktu itu Anies akan didukung atau sempat dideklarasikan oleh PKS untuk menjadi gubernur DKI. Kemudian dibantah, diralat kembali oleh PKS yang pada akhirnya lebih memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono, kadernya dari Suswono. Inilah sekjennya tuh Pak PKS itu siapa yang langsung dari PKS langsung ngomong ya. Iya, jadi itu yang menyebabkan kekecewaan atau apa ya, mereka sangat percaya ya kepada seorang Anies Baswedan ya sebagai sosok yang memang menjadi tokoh yang paling potensial, yang bisa vis a vis ya, maksudnya bisa berhadap-hadapan dengan sosok-sosok yang direkomendasikan dari soalnya ini Pak, kan. agak kecewa juga tuh gini, karena sosok Anies Baswedan kan nggak pernah milih warna yang agak sedikit menyala Pak, jadi kan agak hijau gitu. Anies Baswedan tuh hitam putih gitu Pak, ini jadi menyala gitu kan, agak kecewa juga Pak. Ya itu kan dipengaruhi oleh situasi psikologis ya, pada saat ketika itu pasangan 01 dan 03 dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan yang didukung oleh Jokowi. Nah itu kan akhirnya di akar rumput itu secara psikologi punya perasaan senasib sepenanggungan ya kan, perasaan sama-sama yang bahasanya adalah kubu yang berhadapan dengan 02. Iya, aneh juga Pak. Ya, itu adalah perasaan senasib sepenanggungan ya. Nah, sehingga ketika di akar rumput itu terjadi ya sohib lah kan, karena merasa terzolimi. Ya siapa penonton di sini yang sedikit bingung, karena kan dulu kan zamannya Anies Ahok tuh lagi seru. Ya itu kan di DKI Jakarta kan itu bentrok tuh kan antara kubunya Anies dan kubunya Ahoker, itu pernah berhadapan-hadapan. Tapi kenapa sekarang ya biasanya minyak dan air ini tiba-tiba bersatu? Ya karena ada psikologi rasa-rasa yang terkalahkan, terzolimi pada masa ketika yang satunya dukung Ganjar, yang satunya dukung Anies, ya kan? Tiba-tiba menyatu akhirnya. Sebenarnya secara jenis itu tidak bersama, tapi perasaan bahwa mereka tuh terkalahkan, merasa dirugikan, merasa dicurangi, ya kan? Merasa ya maksudnya adalah kubu-kubu yang merasa termarginalkan. Nah, perasaan senasib kesedihan bersama dan kebahagiaan bersama itu menyatu yang akhirnya ada di kubunya Pram itu. Tapi nggak mungkin juga Pak, masa grup yang kumpul di Monas Nah itu faktanya begitu. Faktanya akhirnya yang dari akhirnya itu akhirnya nyata. Walaupun kita dengar ya Ridwan Kamil itu didukung oleh front pembela ya. Ya, tetapi kan ada hal yang berbeda kan. Adalah kubu yang patronase namanya. Jadi patronase di kalangan Islam ya, maksudnya para Islam politik ya, itu berbeda-beda. Ada yang memang yang lebih condong memilih faktor Rizik Syihab sebagai pimpinannya, patronase ya. Tapi juga ada yang memang dia kayak Urban itu, gue Islam tapi gue juga punya corak-corak pandang cara berpikir. Jadi independen. Jadi Islam yang kritis tapi independen, tidak dipengaruhi oleh faktor tokoh-tokoh. Nah, kalau faktor-faktor tokoh yang tadi, misalnya front pembela bukan pembela, bahasanya sekarang tuh jadi penyelamat ya, persahabatan kalau nggak salah. Itu ada ceruknya sendiri. Artinya itu sesuatu yang berbeda. Nah, ketika apabila itu kejadian, mungkin semua orang juga akan sepakat ya pada masa waktu 212. Pada saat itu dipengaruhi oleh mungkin punya kesamaan pikiran bahwa ada penodaan ya, dalam tanda kutip ada penodaan agama, Al-Maidah 51, yang kemudian berbagai macam kelompok Islam itu juga kemudian sepakat bahwa itu memang terjadi penodaan. Tapi ketika ngomong politik itu sesuatu yang berbeda kan, irisannya beda lagi tuh. Yang benar-benar fanatik banget kan sekarang lo kok bersatu Pak. Ya tapi itu tadi kan ada perasaan kebersamaan yang karena Pilpres itu ya kemudian bersatu. Karena figur itu ya kan, karena figur itu kita merasa berhadapan pada tokoh yang sama nih gitu kan. Ya, atau misalnya kalau kita pakai bahasa itu, nggak mungkin itu yang namanya pendukung Persib yang fanatik tiba-tiba mendadak dukung Persija. Itu nonsen, itu nggak mungkin itu kan.
Ya mungkin pada apa namanya pengamat bola yang ngomong gitu. Nggak mungkin itu bang, seorang pendukung Persib tiba-tiba jadi dejek. Nggak mungkin ya gitu ya. Jadi ya itulah kesadaran massa ya, kesadaran yang terjadi realita di DKI Jakarta. Kemudian apa namanya, apakah setuju atau tidak setuju, tapi fakta survei-survei yang terjadi di Jakarta itulah yang kemudian terbangun kesadaran dari para pemilih-pemilih yang kemudian juga kita bisa lihat memang surveinya jadi tinggian Pramono dan Dul ya, apa namanya, Pramdul ya, lebih leading ya gitu ya. Sekarang kalau dari segi, karena memang pemilih-pemilih cerdas di Jakarta juga pasti bilang begitu. Ya kalau kita memang yang di Jawa Barat pasti susah ya memungkiri kalau kita itu adalah pendukung Persib. Tiba-tiba kita jadi pendukung DC, bisa nggak sih? Jadi kan jadi ya kemudian itu menjadi sebuah kesadaran di DKI Jakarta yang dimana memang warga setempatnya, apalagi popularitas DKI itu Betawinya 37%, 30% yang udah pasti fanatik The Jack. Tiba-tiba ada, wah gue mau dipimpin sama lawan gua. Nah itu agak jadi secara rasional kita pasti juga memandangnya jadi bertolak belakang ya. Walaupun di satu sisi di mata Jokowi, di mata mantan presiden DKI, ya kita lihat memang prestasinya bagus, seorang Ridwan Kamil berhasil dalam pembangunannya di Kota Bandung yang lebih tertata. Ya harus kita akuin lagi yang kita tinggal di Kota Bandung memang RK bagus banget ya. Sekarang Pak RK nggak ada, taman-taman lumayan. Ya tidak ada yang terurus ya. Tapi kan masyarakat kita itu adalah pendukung emosional, bukan pendukung yang rasional gitu kan. Pendukung yang rasional. Ya rasionalnya tadi nggak mungkin orang yang biasa dukung Persib tiba-tiba memimpin jadi itu kan rasional ya. Apa ya kalau kita banding-banding kayaknya nggak mungkin ya. Mereka pemilih yang mendukung MU tipe-tipe. Iya kayak tiba-tiba seperti itu kan ya. Jadi kan kita jadi orang akhirnya jadi bukan lagi berpikir kalau pada konteks pembangunan kita akan rasionalkan bahwa memang bagus. Tapi ternyata masyarakat kita masih kepilih sistem-sistem atau narasi-narasi. Ya apa namanya, instrumennya ketika dia memilih sesuatu banyak faktor yang mempengaruhi kan. Kayak tadi faktor bola, kemudian juga faktor faktor sosiologis ya kan, ada faktor sosiologis, gue deket sama lu deket atau karena faktor kesukuan ya kan, Betawi, Jawa. Misalnya kenapa Pram dipilih karena mayoritas Jawa orang Jawa di DKI Jakarta itu orang Jawa. Jadi masyarakat suburban terbesar yang ada di DKI Jakarta kebanyakan Jawa. Makanya Pramono dipanggilnya Mas Pram. Padahal kenapa nggak Pak Pram atau Kang Pram? Itu kan juga bagian dari taktik ya, dari bagian. Tapi ada juga Pak ya sekarang berarti posisinya sekarang tuh benar-benar kualitas supporter ini yang paling jadi mainan besar. Ya itu kan mengemuka ketika dimainkan oleh kubu-kubu yang berseberangan ya, digunakan untuk menguatkan identitas. Kalau dulu kan identitas itu dikaitkan dengan isu-isu agama. Sekarang identitas itu jadi identitas bola. Kamu Persib, saya The Jack. Kamu Jawa, saya Sunda. Kamu apa tadi? Saya Betawi, saya Ambon. Jadi gitu kan. Pada akhirnya kan yang mengemuka kembali lagi politik identitas. Tapi karena bukan agama, maka kalimatnya bukan anti politik identitas. Tapi substansinya tetap politik identitas. Tapi identitasnya Jawa, Sunda, Mas Pram, Kang Emil. Kan dipanggilnya jadi Kang Emil. Kalau di Jakarta kan Bang Emil harusnya. Kenapa jadi Kang Emil? Kan jadi akhirnya kejebak dengan logika Kang dan Abang. Kang dan Abang atau Teteh sama Empok. Jadi itu dibawa gitu. Sekarang kita highlight tadi ada kata bagus, ternyata pemilihan di DKI masih dengan politik identitas ya, meskipun identitasnya ya kita bilang bahwa itu identitas agama, tapi jadi sekarang iya pergeserannya bukan lagi politik agama, mencoba berapa kali dibawa ke dalam isu agama, tapi politik identitas Jawa, Sunda, Betawi, pendukung bola itu kan adalah label-label ya, label-label yang disematkan. Pasti ngomong kalau identitas Persib warnanya biru, itu kan identitas. Kalau identitas Jakarta warna oranye, gitu kan? Itu kan identitas. Pasti ada bajunya dong, ada bajunya, ada warnanya, ada labelnya. Politik label, politik identitas. Jakarta tanpa politik identitas kira sudah lepas Pak. Ya kita kira kan kita beranggapan, tapi faktor-faktor sosiologi, psikologi itu jarang ya diomongin ya di dalam banyak
pengamat-pengamat politik itu bahwa memang sebenarnya pada prakteknya, wah Jakarta itu 50%-nya adalah masyarakat terdidik, katanya. Masyarakat terdidik, masyarakat yang sekolahan, sehingga mereka tingkat rasionalitasnya tinggi. Gitu. Tapi faktor sosiologis, faktor identitas itu tetap kok, cuma bedanya tidak disebut dengan produktivitas karena tidak membawa label-label agama. Tetapi kenapa dibawa ke dalam label Sunda, Jawa, Betawi? Iya ya. Emil itu adalah faktor bola juga. Faktor bola dominan ya kan. Bagi kita udah tahu ya permusuhan bukan ya perbedaan sentimen di antara dua klub bola besar yang ada di Jakarta ini pengaruhnya berdampak besar terhadap bisa mempengaruhi terhadap keterpilihan seseorang. Kenapa? Karena bukan identitas agama. Coba kalau ada isu bola nggak laku. Isu bola nggak laku, isu agama nggak laku gitu loh. Coba kalau kemarin pertarungannya Jokowi versus Prabowo waktu itu kan, isu agama yang lebih dominan, isu bola nggak laku. Oh iya. Isu agama nggak laku, isu ras nggak laku, Jawa Sunda nggak laku, karena dua-duanya sama-sama agama, sama-sama orang Jawa. Satunya Prabowo Subianto, depannya OO, satunya lagi Joko Widodo, OO. Jadi isu nggak bisa ya. Isu bola nggak laku, isu. Makanya Pak, sekarang ada tahu juga Pramono sama Rano. Nah, Pramono sama Rano. Ya karena isu agamanya nggak main, makanya sekarang isu asal berasal ini kan sama klub bola mendominasi cara berpikir. Karena kan ternyata ketika disurvei pengaruh karena waktu itu sempat berapa kali prestasi, mungkin dianggap prestasi ya untuk anak abah, maka pengaruh seorang Anies Baswedan menurut survei itu 40% sangat berpengaruh untuk keterpilihan di DKI gitu. Beda dengan pilihannya Jokowi yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu pernah ada yang bilang yang Pramono ini bisa sekelas oke kan waktu itu jarang juga Pak seorang RK yang suaranya udah besar banget di Jawa Barat, malah di Indonesia kok bisa kalah dengan Pramono. Tapi ya tadi isu anak abahnya masuk, identitas yang bola juga bisa dimasukin. Ternyata sangat-sangat politik. Nah itu yang disebut dengan pengglorifikasian untuk isu itu dimainkan apa sih? Ya itu kan bagian dari strategi dari macam-macam paslon ya, tim sukses paslon. Bagaimana itu menjadi sebuah kelemahan ya. Kalau bisa kan, kalau misalnya kayak kita mengeksploitasi atau mengglorifikasi kelebihan-kelebihan dari paslon kita. Nah, begitu juga kubu lawan akan mencoba mengeksplorasi dan mengglorifikasi kelemahan-kelemahan dari lawan. Nah, kubu yang dari Pramono itu akan mengglorifikasi sampai ada mengglorifikasi soal misalnya kayak tadi kan Jakarta dan bukan Jakarta. Jakarta, orang yang tinggal misalnya mengglorifikasi, kamu KTP-nya dari mana? Saya Jakarta. Saya lahir dari Jakarta, saya kerja di Jakarta. Yang satunya lagi, kamu KTP-nya mana? Dari Jawa Barat. Sehingga isu kedaerahan itu dioptimalin ya, sehingga akhirnya menjadi kelemahan. Bahkan seragamnya dari Pramono warnanya oranye, yang ini warnanya biru. Itu kan jadi agak sebagai background kita bisa ganti. Udah deh, bukan biru ya, setengah biru setengah oranye. Ya, tapi apapun itu kan itu adalah sebagai bagian dari strategi dan taktik yang dimainkan oleh calon-calon itu. Apapun itu adalah ya boleh-boleh saja. Ya dalam kerangka mencapai sebuah kemenangan ya kan. Tapi sekali lagi channel ini berkhususan untuk edukasi politik ya Pak. Iya, makanya saya setuju tidak mencondong ke belah kubu. Kita membuka pikiran bahwa ternyata berpolitik itu kita sedang dimainkan oleh politik itu sendiri. Iya, makanya disebutnya dengan opinion engineering ya. Bagaimana opini-opini yang berkembang di masyarakat itu coba dimainkan-mainkan, tapi itu di-engineering untuk kemudian memenangkan salah satu paslon. Nah, kemudian apabila itu publik kemudian menangkap itu, kemudian memberikan kecondongan-kecondongan, apakah pengaruh Jokowi akan mempengaruhi, ataukah pengaruh dari Ahok dan pengaruh dari Anies itu akan mempengaruhi? Ya itu kan akan dikembalikan kepada publik. Itu adalah hak politik. Ya. Nah, tanggal 27 apakah kemudian pengaruh-pengaruh itu kemudian mempengaruhi publik untuk mengarahkan dukungannya pada calon-calon itu. Keren. Gitu ya. Terima kasih Pak Dani. Suara spesial lainnya kita akan ngomong lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like sama subscribe. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.